Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dalam proses pembelajaran. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada teman yang membawakan materi untuk memaparkan materi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi yang pertama berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama mengenai apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi pendidikan. Jadi berdasarkan hasil diskusi bersama seluruh anggota kelompok, kami memiliki satu pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik, bahwa benar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik ini sangat mempengaruhi proses pendidikan di Indonesia dan sangat dirasakan dalam lingkungan satuan pendidikan. Jadi, kita sebagai guru harus mampu mengenali peserta didik kita dengan baik, karena peserta didik kita pastinya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Faktor ini bisa mempengaruhi gaya belajar, minat, serta motivasi belajar peserta didik. Apa pandangan masing-masing kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Baik, menurut anggota kelompok kami, kesiapan mengajar seorang guru harus memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kesiapan seperti melakukan pemetaan latar belakang peserta didik, pemetaan yang dilakukan sebelum mengajar seperti pemetaan minat, gaya belajar, motivasi belajar, dan latar belakang lainnya. Pemetaan minat belajar, gaya belajar, motivasi belajar, dan latar belakang dapat dilakukan dengan lembar observasi yang telah disediakan oleh guru ataupun melalui asesmen yang akan diberikan oleh guru sebelum memulai proses pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan tentang faktor yang mempengaruhi faktor sosial, budaya, ekonomi dalam dunia pendidikan. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Pendidikan yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi melalui pendidikan dan proses pembelajaran memberikan pemahaman kepada peserta didik, cara berperilaku, norma, keterampilan, kehidupan sosial, religius, maupun perkembangan fisiknya. Melalui pendidikan, ilmu ditransfer dari generasi ke generasi yang tidak lain merupakan proses pelestarian nilai-nilai budaya, sosial, dan ekonomi. Selain persamaan yang sudah dijelaskan, ada pun juga perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Keempat faktor tersebut merupakan bagian yang juga penting dalam proses pendidikan, di mana mutu pendidikan akan menjadi lebih baik apabila keempat faktor ini berjalan dengan baik juga dan juga didukung oleh pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Namun kelompok kami dan juga menurut teman-teman dari kelompok lain, kami perlu menggarisbawahi dari keempat faktor tersebut adalah faktor politik, di mana kita ketahui bahwa pendidikan dan juga politik merupakan dua elemen yang penting dalam sistem sosial politik di setiap wilayah. Oleh karena itu, ini juga menjadi PR untuk kita sebagai calon guru profesional. Dibutuhkan upaya yang serius untuk menciptakan kondisi politik pendidikan yang solid dan juga sehat, sehingga terciptanya pendidikan yang berkualitas serta merata di setiap wilayah.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 4, yaitu apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki. Jawab untuk persamaan, menurut kelompok kami bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, guru perlu mengenali dan memahami profil semua peserta didik dalam kelas dan melakukan pemetaan gaya belajar, minat belajar, serta motivasi belajar agar guru dapat menentukan metode, model, dan pendekatan seperti apa yang harus diterapkan dalam suatu pembelajaran. Guru juga selalu melakukan pembelajaran yang berhubungan dengan lingkungan sekitar peserta didik. Untuk perbedaan, tidak ada perbedaan karena kami sebenar. Hasil presentasi dari kelompok kami, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan tangkapan atau masukan atau apresiasi kepada kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya persilakan.